Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang Learning Journal Substansi Materi Komitmen Mutu dan Anti Korupsi. Sebelumnya, perkenalkan dulu nama saya Diana Sefti Wulandini, Angkatan 3, Kelompok 1, Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan 2 tahun 2021. Yang pertama, komitmen mutu. Teman-teman tahu nggak sih apa itu komitmen mutu? Komitmen mutu terdiri dari dua kata, yaitu komitmen dan mutu. Komitmen adalah janji pada diri sendiri atau pada orang lain yang tercermin dalam tindakan. Sedangkan mutu adalah apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Sedangkan komitmen mutu dapat diartikan sebagai rangkaian sistem kerja saling mendukung pelaksanaan aneka dan aktualisasi. Konsepsi komitmen mutu. Komitmen mutu mempunyai beberapa konsep, di antaranya 1. Konsep efektivitas. Efektivitas menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah direncanakan, baik menyangkut jumlah maupun mutu hasil kerja. Yang kedua, konsep efisien. Efisien merupakan tingkat ketepatan realisasi penggunaan sumber daya dan bagaimana pekerjaan dilakukan, sehingga tidak terjadi pemborosan sumber daya, penyalahgunaan alokasi, penyalahgunaan prosedur dan mekanisme yang keluar alur. Yang ketiga, konsep implementasi. Implementasi pendekatan inovatif dalam penyelenggaraan layanan pemerintahan merupakan sebuah keniscayaan khususnya dalam rangka meningkatkan kualitas publik atas layanan aparatur. Kemudian nilai-nilai dasar komitmen mutu. Komitmen mutu mempunyai nilai-nilai dasar berupa 1. Orientasi mutu, yaitu komitmen untuk senantiasa melakukan pekerjaan dengan arah dan tujuan kualitas pelayanan. Yang kedua, efektif, yaitu komitmen untuk berhasil guna. Yang ketiga, efisien, yaitu komitmen untuk berdaya guna. Dan yang keempat, inovatif, yaitu komitmen untuk meningkatkan mutu pelayanan. Kebanyakan komitmen mutu salah digunakan dengan ketidakefektifan dan ketidakefisienan ASN. Berikut yang termasuk ketidakefektifan dan ketidakefisienan. Yang pertama, para pejabat yang korupsi. Yang kedua, perilaku tidak jujur. Yang ketiga, program kerja tidak dituntaskan. Yang keempat, pegawai yang mangkir. Yang kelima, datang terlambat dan pulang lebih awal. Dan yang keenam, target kinerja yang tidak dituntaskan. Yang kedua, kita akan membahas tentang materi anti korupsi. Korupsi. Teman-teman tahu nggak sih apa itu korupsi? Korupsi itu berasal dari kata corruptio, corrumper, artinya busuk atau rusak. Sedangkan korupsi sendiri diartikan sebagai tindakan memperkaya diri sendiri atau mengutamakan kepentingan pribadi. Sedangkan anti korupsi adalah sebuah gerakan budaya untuk menumbuhkan nilai anti korupsi sejak dini. Kebanyakan kita mengetahui korupsi itu adalah penggelapan uang, tapi ternyata banyak unsur-unsur yang dikatakan korupsi, yaitu yang pertama, perbuatan melawan hukum. Yang kedua, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana. Yang ketiga, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Dan yang terakhir adalah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Seorang koruptor melakukan korupsi itu dapat disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, menurut teori triangle fraud yang dirilis oleh Donald R. Crescio, yang pertama adanya tekanan, adanya kesempatan, dan yang terakhir adanya rasional. Yang kedua, menurut teori Ghosn, yang pertama adanya keserakahan, yang kedua adanya kesempatan, yang ketiga kebutuhan,
Dan yang keempat, pengungkapan. Terakhir, teori menurut Robert Kierkegaard, CDMA, yang pertama adalah kekuasaan, yang kedua monopoli, dan yang ketiga tidak dibarengi akuntabilitas. Atau dapat dirumuskan dengan C sama dengan D plus M minus A. C adalah korupsi, D adalah diskresi atau keleluasaan, M adalah monopoli, dan A adalah akuntabilitas. Di masyarakat kita sering melihat adanya tindak pidana korupsi. Contoh-contoh tindak pidana korupsi yang pertama yaitu merugikan keuangan negara, kedua suap menyuap, ketiga penggelapan dalam jabatan, yang keempat pemerasan, yang kelima perbuatan curang, yang keenam benturan kepentingan dalam pengadaan, dan yang terakhir sering kita jumpai adalah gratifikasi. Korupsi sangatlah memberikan dampak negatif terhadap kita semua. Yang pertama, dampak sosial. Berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, berdampak menurunkan tingkat investasi. Korupsi menambah beban dalam transaksi ekonomi dan menciptakan sistem kelembagaan yang buruk, serta korupsi meningkatkan kemiskinan. Yang kedua, dampak korupsi terhadap budaya. Ketika sudah sering terjadi di dalam masyarakat dan masyarakat menganggap korupsi sebagai hal yang biasa, maka korupsi akan menjadi kehidupan di masyarakat. Yang ketiga, dampak korupsi lain. Korupsi dapat meningkatkan tingkat bunuh diri. Kita sebagai calon ASN yang unggul dan terpercaya, marilah kita melakukan perilaku pencerminan anti korupsi. Yang pertama, bisa dilakukan dengan kejujuran, kedisiplinan, kepedulian, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, kemandirian, keberanian, dan keadilan. Stop korupsi, no suap, no pungli, no gratifikasi. Demikianlah penjelasan Learning Journal substansi materi komitmen mutu dan anti korupsi. Apabila teman-teman ada saran dan kritik yang membangun, silahkan komen di akun YouTube di bawah ini. Terima kasih.